Beliau berani bilang kalau jadi kaya di kalangan para sahabat itu cuma efek samping. Ulangi, cuma efek samping, bukan tujuan utama, ya. Sehingga jangan sampai meskipun masih mending ya, lo masih gak apa-apa. Kok sholat duha biar jualannya rame, boleh nggak? Boleh, bagus sih, mintanya masih ke Allah. Tapi masih banyak permintaan yang lebih tinggi dari itu semua, daripada sekedar ya jualannya rame. Karena kita tahu ya, Islam masuk itu bertahap. Dari Aisyah radhiyallahu anha di Sahih Bukhari juga, kalau disebutkan ayat yang pertama turun itu dilarang minum khamr, maka niscaya nggak ada yang mau ikut. Mereka akan berkata, aku nggak mau meninggal, selamanya aku tidak akan meninggalkan minum khamr. Kalau ayat yang pertama turun adalah wala taqrabuz zina, niscaya mereka akan berkata, aku tak akan pernah meninggalkan zina. Makanya kita tahu ternyata larangan minum khamr itu bertahap ya. Dimulai dari disebutkan bahwa keburukannya lebih banyak dari baiknya. Lama-lama mulai dilarang di dalam sholat ya, di An-Nisa wa antum sukaro al-ayah dan selanjutnya ya. Atau sampai akhirnya nanti di Al-Maidah dilarang secara sepenuhnya. Ya. Atau bagaimana sahabat Nabi Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah disampaikan kabar baik oleh Nabi. Al-Qamaqala Rasulullah Muhammad SAW bersabda yang maknanya, barang siapa meninggal mengucapkan la ilaha illallah, sul khatimah, surga baginya. Muaz bin Jabal bertanya, bolehkah aku sampaikan kabar gembira ini? Tidak, kata Nabi. Kenapa? Takut mereka belum siap. Ya, takut mereka belum siap. Gini deh, ya. Dua anak pengen masuk kampus negeri. Yang satu anaknya rektor, yang satu ya anak bukan rektor ya, anak masyarakat aja ya. Kira-kira yang mana yang rajin belajar? Yang anak rektor atau yang bukan? Bukan. Yang anak rektor kira-kira rajin belajar atau nyantai aja? Ya. Karena Nabi menyampaikan sesuatu yang istilahnya seperti itu. Contoh 10 sahabat yang dijamin surganya, disampaikan ke 10 orang itu. Ini 10 orangnya makin taat ibadah atau makin malas ibadah? Makin taat. Padahal dikasih tahu kamu bakal ke surga loh. Tuh, dari lisan nabinya sendiri dipastikan 10 sahabat itu pasti ke surga, tapi malah tambah rajin. Maka Muaz bin Jabal dilarang, jangan sampaikan itu. Ya, kenapa? Nah, belum siap. Walaupun akhirnya Rasulullah wafat lebih awal, lalu Muaz bin Jabal menjelang akhir hayatnya baru akhirnya menyampaikan hadis tersebut untuk tidak mau menyembunyikan ilmu dari Rasulullah. Atau tahukah kita periwayat hadis sahih terbanyak Abu Hurairah, yang sahih yang dikumpulkan dari beliau ada sekitar 5.374 hadis. Beliau pernah menyebutkan juga, aku mendapat 3 karung ilmu dari Rasulullah dan hanya 1 karung yang aku sampaikan pada kalian. Ada 2, ibaratnya dari 100% cuman 33% ya, sepertiganya yang disampaikan. Karena menurut beliau yang sisa 2/3-nya yaitu tidak perlu disampaikan pun tidak apa-apa. Karena bisa jadi hanya berita tentang nama malaikat mungkin atau apa yang mungkin belum tentu nambah keimanan. Kalau sekiranya bisa nambah keimanan, baru beliau sampaikan. Ya. Jadi sehingga ini mendorong kita dulu nih, siap, bagus, jadi kaya itu bagus. Tapi kalau jadi kayanya karena aku suka kaya, bukan karena dengan kaya aku bisa jadi makin manfaat untuk sedekah dan berangkatin orang tuanya haji, apapun yang jadi amal soleh, maka ini beliau mengingatkan ya. Beliau mengingatkan ya, karena sekali lagi ternyata untuk jadi kaya di dalam Islam beliau nyebutkan efek samping. Abdurrahman bin Auf, salah satu orang yang akan kita bahas nih dalam bahasan ini, beliau ada salah satu hadis yang diriwayatkan dari beliau berkata, setelah perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah ya. Sedangkan kan Abdurrahman udah ikut 13 tahun di Mekah, orang ke-8 yang masuk Islam, lalu pindah ke Madinah 7 tahun kemudian baru menang perang Khaybar.
Khaybar ini daerah yang penuh panen kurma, ya, daerah yang subur, dan beliau menyebutkan, kami baru tahu rasanya kenyang setelah perang Khaybar ini. Secara harafiah ya, benar-benar baru tahu rasanya kenyang setelah perang Khaybar. Ya, mereka biasa gitu, dibentuk dulu oleh Nabi. Ingatkan Nabi peperangan pertama, perang Badar. Hari pertama mereka menang peperangan besar mereka, nyaris langsung menjadi hari di mana Islam, Muslim nyaris berpecah jadi 4 bagian. Ya, kenapa? Rebutan ghanimah, rebutan harta. Sehingga Nabi menyiapkan para sahabat terkait harta tuh pendidikannya lama banget. Ya. Sehingga ketika akhirnya Abu Ubaidah ibn al-Jarrah pulang tuh bawa ghanimah, masyarakat dari yang tadinya di masjid tuh pada keluar ngelihat, duit tuh, harta banyak, pada keluar, mata udah pada hijau. Nabi ngelihat, senyum. Aku tahu kalian senang dengan hal ini dan wajar. Dan kalian akan mendapat bagiannya. Tapi diingatkan, bukan kemiskinan yang aku takut akan menimpa kalian. Tapi justru aku takut kalau dunia dibukakan selebar-lebarnya bagi kalian dan kalian berlomba-lomba mengejarnya, dan itu menghancurkan kalian sebagaimana itu menghancurkan umat terdahulu. Jadi sengaja ini disebutin di awal ya, karena sisanya nanti efek samping Pak jadi kaya itu beneran ngikut. Sebagaimana kita dekat sama yang punya toko roti, wajar kalau kenyang makan roti terus. Apalagi kalau dekat sama yang punya dunia. Tapi lihat ya, sampai akhirnya mereka semua pada jadi orang kaya. Oh, itu proses. Anas bin Malik ikut Nabi dari belum akil balik, masih kecil. Meninggalnya di Basroh, di istananya, punya anak cucu total dijumlahin 129. Ya, Masya Allah, dengan harta yang luar biasa. Ya. Abu Hurairah kenal Nabi 3 tahun sebelum Nabi wafat, dan dikenalnya sebagai ahlus sufah, tinggalnya di masjid, makan minumnya dari sedekah para sahabat-sahabat kaya yang lain. Tapi wafatnya di akhir-akhir hidupnya jadi gubernur. Ikut, demi Allah, efek samping jadi kaya itu. Tapi ketika mereka mendapat episode kaya, mereka sudah siap tuh. Dan kalau bukan efek samping, guru kami berkata, jadi kaya di zaman para sahabat itu cuman pilihan. Makanya nanti kalau ada yang tanya, enggak kok, ada loh sahabat yang hidup miskin. Iya, ada. Tapi bukan karena beliau tidak sanggup kaya, tapi karena beliau memilih lebih mudah untuk dekat pada Allah dengan tidak kaya. Ya. Contoh. Ada sahabat yang memang disebutkan oleh Nabi, "Hei kamu, ya, kamu manusia tinggal berdua pun, kamu tak hanya duaan pun, kamu nggak boleh jadi pemimpin." Coba. Namanya Jundub bin Junadah, lebih dikenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Coba ya, sahabat Nabi, Pak, Bu, soleh. Kita kalau milih pemimpin, kira-kira milih yang soleh atau yang enggak? Yang soleh. Ini solehnya jelas Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi Nabi bilang, meskipun kamu cuma duaan, kamu nggak boleh jadi pemimpin. Kenapa? Cara tawakal beliau unik. Ada uang atau rezeki berapa hari itu, habisin sedekah hari itu juga. Besok gimana? Tawakal. Kalau misalkan beliau jadi pemimpin, ya, Indonesia punya harta berapa? Sedekahin semua hari itu. Besok gimana? Se-Indonesia tawakal. Nggak bisa kayak gitu, ya. Makanya Umar bin Khattab ketika akhirnya dibaiat jadi pemimpin, salah satu khutbah pertamanya beliau bilang, aku akan memperlakukan harta negara seperti memperlakukan harta anak yatim. Ada aturannya. Nggak bisa langsung dihabisin kita semua. Ada ponakan ya, orang tuanya meninggal, yatim. Nggak mungkin anak uang segitu banyak punya orang tuanya dikasih ke anaknya masih TK. Pasti dititipin ke walinya dong. Kalau misalkan sedekah aja dah jadi pahala buat si anak, dihabisin semua tuh 18 triliun misalkan. Si anaknya besok nggak tahu mau makan apa, sekolah apa. Nggak boleh kan. Nah, Abu Dzar begitu caranya. Ya. Ada yang lain, ya. Yang ini kebalikannya. Ada sahabat yang kapanpun dimanapun kamu berada, kamu harus mimpin. Nah, unik ya. Nabi itu kenal banget sama sahabat-sahabat. Siapa beliau? Amr bin As, ya, radhiyallahu anhu. Akhirnya menjadi salah satu yang membuka Mesir, jadi gubernur di sana, ya.
Nah, dengan kepemimpinan dan kecerdasannya, beliau sendiri menyebut, lebih mudah bagiku untuk dekat kepada Allah kalau aku punya posisi di masyarakat, baik jadi pemimpin dan juga punya harta. Dan berhasil dibuktikan, sedekahnya memang banyak, kepemimpinannya memang baik. Ya. Kalau Abu Zar memilihnya nggak suka kayak gitu, udah aku menjauh aja. Ya. Tapi tadi ya, kudu siap dulu bagaimana tentang bicara harta ya. Masya Allah. Tetap kita akan bahas insya Allah ya. Tapi saya pengen mulai dari data dulu ya. Dirangkumkan dari kitab-kitab sejarah Islam. Bedanya kitab sejarah Islam sama sejarah kalau kayak di buku sejarah ya. Kalau di kitab sejarah Islam tuh jelas Pak, bisa dipegang karena ada sanadnya. Penulisnya dengar dari siapa, dari siapa, dari siapa, sebagaimana ya hadis ya kan. Kan Imam Bukhari nggak ketemu sama Nabi, betul? Tapi tahu dari mana Imam Bukhari bahwa Rasul pernah bersabda seperti itu. Itulah yang disebut rantai sanad ya dalam ilmu mustalah hadis. Misalkan Imam Bukhari mendengar dari gurunya Qutaibah bin Sa'id, misal Qutaibah bin Sa'id mendengar dari gurunya Imam Laits bin Sa'ad, Laits bin Sa'ad mendengar dari Imam Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri mendengar dari Abu Hurairah, Abu Hurairah mendengar dari Rasulullah misalkan. Dan orang-orangnya itu bisa ditelusuri seperti apa, thiqah, terpercaya atau tidak. Bahkan ada buku database nama isi orang-orang perawi hadis, bagaimana profil meninggal, lahirnya, karya-karyanya, gurunya seperti apa, profil lengkap. Dari Imam Ibnu Hajar al-Asqalani misalkan Taqribut Tahzib ya, wah itu lengkap, jadi bisa ditelusuri, bisa dipertanggungjawabkan. Nah kita lihat ya, kita kalau mau jadi kaya ada sumber belajarnya. Sebagaimana misalkan ibu kalau punya anak mau jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Lionel Messi atau Chef Juna? Masuk akal kan? Karena kalau pengen jadi pemain bola, belajarnya ke pemain bola. Mau jadi koki, belajarnya ke koki. Karena kemarin sempat viral di acara TV, saya lihat potongannya. Ya ada tokoh lah, tidak perlu kita sebut namanya. Berkata beliau kayak gini ke ustadz yang di acaranya, tolong bujuk saya agar mau sholat, nah katanya begitu ya. Dan jawaban guru kami masya Allah bagus di situ. Tapi pernah mendapat jawaban lain lebih sederhana. Beliau cuma jawab kayak gini, bertanya kepada yang nanya balik kepada yang tadi minta dibujuk sholat, Pak, Bapak bakal mati? Iya. Sukses pengen? Tentu. Mulia? Pengen. Di dunia aja atau dunia akhirat? Dunia akhirat. Bahagia pengen? Pengen. Pak, manusia yang paling sukses, paling mulia, dan paling jadi manfaat membahagiakan banyak orang, beliau sholat Pak. Cukup. Maka kita mati bakal, sukses belum tentu, mulia juga belum. Tapi terus sejauh ini pengen bahagianya ngikutin cara siapa kalau nggak ngikutin cara Rasul? Makanya pantesan kalau ada orang yang sejauh ini hidup dengan udah punya ini itu masih belum bahagia, mungkin karena cara bahagianya ngarang, nggak ngikutin contoh yang benar. Nah, karena itu pentingnya ya untuk kita beritibah. Kita lihat, ini dirangkumkan kitab sejarah Islam banyak ya, misalkan Imam Ibnu Katsir Bidayah wa Nihayah, Imam Ibnu Jarir at-Tabari tidak hanya punya tafsir at-Tabari tapi juga ada kitab tarikhnya, sejarahnya, atau dari Imam Ibnu Asakir Tarik Dibis Damaskus ya. Kita lihat dulu tiga yang teratas biasanya yang disebut-sebut Utsman bin Affan ya. Yang kalau di sini saya catat untuk angka-angkanya ya. Saya ringkas dari kitab Bidayah wa Nihayahnya Imam Ibnu Katsir, kekayaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu saat wafat, bukan momen paling kayanya ya. Waktu wafat menyisakan uangnya, sisanya tinggal ada sisa kalau dirupiahkan 2.530 miliar, 2,5 T. Itu zaman belum ada internet banking ya Pak ya, belum ada ATM dan segala macam ya. 2,5 triliun. Lalu ada Zubair bin Awam radhiyallahu anhu, saat wafat menyisakan beliau 3.540-an miliar, 3,5 T ya. Kalau agak nggak kebayang, 1 T itu 1.000 miliar ya. Nah 1 miliar itu 1.000 juta jadi kalau 1 triliun 1 juta-juta, nah gimana tuh nyebutnya ya, Insya Allah
ya, dan meninggalkan 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basroh, 1 rumah di Kufah, 1 rumah di Mesir, dan sebidang tanah di barat lautnya Madinah. Asetnya, ya, nanti kita bahas. Dan tentu kita tidak akan lengkap kalau tidak membahas Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman, sisa uangnya ya dari kitab yang sama dirangkumkan 6 triliun 212 miliar. 6 triliun 212 miliar. Banyak, Bu? Nah, insyaallah ya. Kalau misalkan di Kolaka duit 500 juta bisa beli rumah nggak, Bu? Bisa ya. Berarti kalau 1 triliun itu bisa 1 miliar itu bisa kebeli 2000 rumah. 1 miliar ya. Nah, ini 6 triliun. 6 triliun ya. Berarti nggak usah dihitung lah, banyak lah ya. Tapi kita lihat ya, kita uniknya mulainya dari mana ya? Karena memang sekali lagi jadi kaya itu tadi kita udah tahu efek samping dan masuk akal ya. Misalkan hidup lurus, dekat sama Nabi, soleh, nggak berani ngambil yang bukan haknya, jujur, amanah, tawadu, bisa dipercaya. Bapak kira-kira kalau pengen urusan duit, Pak, pengen urusan sama orang yang kayak gitu atau oleh orang yang nggak amanah? Yang kayak gitu, iya. Maka jelas wajar orang tuh akhirnya nyari mereka gitu untuk urusan duit. Ya. Kita bahas sedikit kisah-kisahnya ya. Abdurrahman bin Auf kita tahu memang aslinya memang udah saudagar. Tapi ada momen beliau memulai kembali dari nol waktu pengen hijrah ke Madinah. Petinggi kafir Quraisy memberikan pilihan. Kamu boleh pergi, tapi cuman bawa baju yang nempel di badan, gak boleh bawa apa-apa lagi. Ya. Tapi kalau kamu tetap di Makkah, kami akan angkat lebih tinggi derajatmu dibanding saudagar yang lain. Bahkan diarahkan agar apapun, kalau pengen ada muamalah ke Abdurrahman dulu, biar engkau makin tinggi, makin kaya. Ya. Maka kita tahu beliau tetap memilih untuk berangkat ke Madinah dengan hanya membawa baju yang nempel di badan. Tapi istrinya ditanya kayak gini, Pak. Istrinya Abdurrahman, kamu boleh ikut ke Madinah, tapi hanya dengan suamimu dan baju yang nempel di bajumu. Kalau kau memilih tetap tinggal di Mekah, semua harta suamimu diserahkan untukmu. Bu, pilih yang mana, Bu? Ikut suami atau dapat harta suami? Kata si ibu, tergantung suaminya kok. Tergantung nominal harta suami. Enggak ya? Masya Allah. Ya baik, singkat cerita kita tahu Abdurrahman akhirnya kan di sana nggak ikut istrinya ya. Tapi begitu nyampe di Madinah, kan Rasul persaudarakan tuh, ya. Dan ketika nyampe Madinah juga nggak banyak, Bu. Yang pertama kali datang adalah yang memang pemudanya nih, Mus'ab bin Umair sama Bilal bin Rabah pas pertama akhirnya hijrah ya. Walaupun Mus'ab udah bolak-balik duluan dengan 6 orang pemuda lainnya untuk membuka Yastrib mau menerima Nabi. Lalu mohon maaf. Yang pertama Mus'ab bin Umair sama Ibnu Umi Maktum. Jadi muazinnya Nabi itu ada 2. Satu Bilal, satu Ibnu Umi Maktum. Beliau buta, tidak bisa melihat. Yang rombongan kedua datangnya Sa'ad bin Abi Waqqas sama Bilal bin Rabah. Rombongan yang ketiga datangnya Umar bin Khattab sama 20 orang lainnya. Yang baru terakhir Rasulullah didampingi sama Abu Bakar As-Siddiq ya. Nah, itu semua yang ada di situ dipersaudarakan satu-satu. Kalau Abdurrahman dipersaudarakannya dengan orang terkaya, muslim terkaya di Madinah. Namanya Sa'ad bin Robi, orang Ansor ya, orang Madinah. Ini ceritanya udah masyhur ya. Disuruh milih kan, setengah hartaku buatmu Abdurrahman, dan aku waktu itu beliau punya istri 2. Mana yang lebih engkau sukai akan aku talak, ceraikan. Setelah masa indahnya aku yang nikahkan. Coba, baru disaudarain hari itu berbaginya setengah ya. Apa jawaban Abdurrahman? Semoga Allah memberkahi keluargamu dan hartamu. Tolong tunjukkan saya di mana pasar. Masya Allah ya. Beliau mulai dengan jualan minyak samin dulu hari pertama ya.
Dan beliau hanya butuh 3 bulan untuk menjadi orang terkaya kedua di Madinah. 3 bulan. Luar biasa ya beliau-beliau itu. Sehingga makanya ya, dari dulu saya belum belajar Islam, dulu suka tuh baca buku-bukunya Robert Kiyosaki tentang motivasi keuangan ya. Memang yang paling pertama dirapihin dulu tuh ini mindsetnya. Kalau dia otaknya dan mindsetnya memang otak orang kaya, dienolkan kembali, dilepas di mana mulai dari nol. Kalau memang orang kaya Pak, asli Pak, bakal naik lagi. Tapi kalau memang ininya yang belum siap mindsetnya, mau dapat warisan segimana juga habis. Ya, makanya memang itunya kudu disiapin ya. Nah, beliau memang sudah punya ilmunya ya, makanya mau mulai dari manapun ya jadi kaya lagi. Memang ujiannya kayak gitu ya. Bahkan tahu kisahnya beliau yang dapat info, seingat saya dari Aisyah, bahwa nanti beliau itu emang dijamin yang 10 yang masuk surga, tapi kan disebutkan masuk surganya kamu belakangan 500 tahun lebih lama karena hisapnya lebih panjang. Ingat ya, hisap itu baru jadi bahaya kalau ya kita salah menggunakan ya. Mau hartanya sedikit tapi dipakainya yang enggak, hisapnya tetap perih, nggak lolos. Mau harta aja banyak tapi dipakainya untuk kebaikan, tetap lolos hisapnya walaupun iya lebih lama. Dari riwayat yang menceritakan akhirnya beliau itu mendapati suatu negeri yang panen kurmanya busuk seantero negeri, diborong semuanya dengan harga normal. Selesai, beres dari situ, senang tuh alhamdulillah, dapat uangnya udah diborong habis, ngeborong satu negeri tapi nggak bisa dijual kembali, orang kurmanya busuk semua. Tapi beliau senang dengan jatuh miskin. Lalu tidak lama kemudian ada orang yang datang ke rumahnya, seorang utusan, menyampaikan bahwa dia adalah utusan dari suatu negeri yang terkena wabah penyakit. Kata tabib di negeri tersebut, obatnya cuma satu, kurma busuk. Maka tolong izinkan kami membeli kurma busuk yang telah engkau bayar tersebut. Kami telah membawakan 10 kali lipat dari nominal yang kau beli. Ini untukmu. Gagal maning dengan miskinnya ya. Jadi kita lihat dulu orangnya ya seperti apa. Di riwayat yang lain, ini juga diriwayatkan di Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa pernah suatu ketika Abdurrahman bin Auf itu diundang makan, nangis. Tuan rumahnya nanya dong, kenapa nangis? Beliau jawab, aku ingat sahabatku yang lebih mulia dariku tadi, Mus'hab bin Umair. Bagi yang nanya, bingung, karena Mus'hab itu tadinya kaya, anak saudagar, tampan, ganteng, baju selalu bagus, wangi. Tapi semenjak berislam, dunianya dicabut sama Allah. Dicoret dari kakak, pokoknya ibunya nggak ngakuin dia lagi. Tapi amanahnya luar biasa, membuka Madinah dengan 6 orang pemuda. Jadi Madinah tuh dibuka hanya ber-6, sampai akhirnya mau menerima Islam. 6 pemuda doang. Ya. Lalu di perang Uhud, beliau wafatnya di perang Uhud, dapat amanahnya besar, megang panji Rasulullah, bendera hitam bertuliskan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meninggalnya gimana? Menjaga bendera itu agar tidak jatuh ke tangan musuh atau ke tanah. Jadi ketika dipegang dengan tangan kanannya, ditebas buntung tangan kanannya, diambil dengan tangan kirinya, dibuntungin tangan kirinya. Jadi dengan kedua tangan yang sudah terputus, berusaha memeluk bendera tersebut agar tidak jatuh ke tanah atau ke tangan musuh. Jadi meninggalnya tangannya lepas dua-duanya. Ketika Rasul menemui jenazahnya, ya, beliau menangis bersedih, harus berguncang, dan nyari apapun untuk menutupi nggak ada. Cuman ada sehelai kain burdoh, kayak selimut berbulu, yang kalau kepalanya ditutup kakinya kelihatan, kakinya ditutup kepalanya kelihatan, kekecilan. Akhirnya Rasulullah putuskan ditutup kepalanya, kakinya ditutupin pakai daun. Yang nanya masih bingung, wahai Abdurrahman, engkau tuh orang paling kaya loh di sini. Bisa-bisanya engkau iri kepada sahabat yang untuk ukuran dunianya jatuh miskin, kalau bahasa kasarnya ya. Maka inilah dia Abdurrahman ya, beliau itu setiap hari berdoa. Ternyata salah satu doa yang paling sering beliau kumandangkan adalah, ya Allah, jangan biarkan aku dan amal ibadahku dibalas olehmu dalam bentuk kekayaan diriku di dunia. Demi Allah, aku nggak butuh dibalas di sini, aku butuhnya nanti di akhirat. Beliau takut nanti meninggal pulang ke hadapan Allah
surga dan ridhonya Allah. Lalu Allahnya malah berkata, Abdurrahman, tidak ada balasan untukmu di sini karena sudah dibalas semua amal ibadahmu dalam bentuk kayanya dirimu di dunia. Tidak ada tempat untukmu di sini. Takut, gak mau. Giliran kita kadang sholat duha, ya Allah udah sholat duha nih, kok toko saya nggak rame-rame. Beliau, ya Allah kalau bisa jangan di sini, nanti hamba nggak butuh di sini. Makanya bela-belain kalau ada berita cara untuk miskin, beliau lakuin paling pertama. Tapi tadi gagal terus ya. Memang ujiannya harus jadi orang kaya. Tapi lihat ya, gitu cara pikirnya ya. Pantesan rezeki yang ngejar gitu. Ya. Itulah ya Abdurrahman ya. Seperti apa cara usahanya? Saya rangkumkan dari referensi-referensi yang ada. Salah satu yang disebutkan, beliau nggak peduli marginnya kecil, dalam artian untung kecil nggak apa-apa, tapi memang beliau banyak di kuantitas ya. Jadi untung kecil nggak apa-apa selagi untung, karena inilah ya, orang yang sudah beriman itu memang tidak ngejar nominal Pak, tapi berkah ya kan. Karena kalau berkah sudah dicabut, bisa jadi nominal nggak berkurang Pak kalau berkahnya yang dicabut. Contoh, para maling di negeri kita, banyak nggak uangnya? Banyak, tapi berkahnya dicabut, makanya kurang terus, harus ngambil lagi. Karena berkahnya yang dicabut. Naik mobil mewah, nangis melulu. Kita jalan kaki kehujanan, cengengesan aja, ketawa-ketawa, bahagia kan? Dan saya yakin ada perempuan, seorang istri di kota Kolaka ini yang pulang hanya dibeliin semangkok bakso udah bahagia banget. Ada? Ada kan? Waktu saya tinggal di Thailand, pernah ngelihat istri minta cerai dari suaminya karena tidak dibelikan mobil yang kelima. Demi Allah. Ya gitulah ya. Nominal nggak ada Pak, nominal nggak berkurang, tapi yang hilang berkahnya ya. Tapi kalau sudah bicara berkah, silakan, sedikit juga nggak habis-habis ya, cukup pasti ya. Itu dia, beliau lebih kejar yang lebih ngejar, yang penting mau untung sekecil apapun, selagi untung, karena lebih diharap berkahnya. Jadi margin kecil nggak apa-apa, yang penting kuantitas kalau beliau. Dua, beliau hanya mengizinkan tunai. Beliau nggak ngizinin utang. Cara Abdurrahman nih ya, pokoknya beliau nggak ngizinin utang, semuanya cash ya. Kok gimana kalau ada orang butuh? Jangan tanya sedekahnya Abdurrahman lah ya. Sepertiga kota Madinah pernah disedekahi oleh Abdurrahman. Sepertiga lainnya pernah ngutang ke Abdurrahman. Sepertiga sisa lainnya hutangnya pernah dibayarin oleh Abdurrahman. Tuh, satu kota pernah ngerasain duitnya Abdurrahman. Tapi kalau judulnya bisnis, jangan datang, wah barang banyak tuh, boleh nggak saya ambil dulu? Nggak bisa bro, lu mau apa? Kalau bisnis, yuk kita ngobrol. Kalau memang pengen minta, nih saya kasih. Tapi tolong yang jelas, bisnis, minta sedekah. Kan kadang kita ngegampangin kan, dia mah kaya, keambil 10.000 juga nggak akan nagih kali. Nggak bisa. Utang tuh urusannya berat di hadapan Allah nanti setelah meninggal ya. Jadi kalau mau bicara sedekah, minta nggak mampu silakan ngobrol. Tapi bisnis ya. Tuh beliau benar-benar memisahkan itu ya. Ini kalau Abdurrahman. Prinsip beliau yang ketiga, integritas lebih penting daripada uang. Nah, integritas ya. Sebagaimana ya, ini juga anaknya Imam Asy-Syafi'i, ada yang berdagang jualan kain, sudah dibayar, beliau manggil lagi perempuan yang beli tadi. Ya. Mohon maaf, tolong bawa kembali kainnya. Kenapa? Sudah saya bayar, kurangkah uangnya? Enggak. Saya baru ingat di kain tersebut ada cacatnya. Loh, di mana? Saya tadi sudah coba buka-buka loh, nggak ketemu. Dikasih, ditunjukkan, nih ada bolongnya. Bagi saya nggak masalah bolong kayak gini. Saya tetap pengen beli. Boleh, baik kalau begitu. Tapi tolong izinkan saya mengembalikan setengahnya. Karena barangnya cacat, saya nggak mau nerima dengan harga utuh. Nah, itu kayak gitu. Coba Pak, ada pedagang kayak gitu kan. Besok balik lagi nggak ke dia? Nyari lah sih ya. Karena kan di zamannya itu kan ya, pasar kan di Madinah tuh dulu udah banyak ya, ada pasar orang Yahudi, pasar Ka'ab bin Ashraf ya. Nah itu ya kadang dicampur ya, kurma yang segar sama kurma yang ini di bawahnya, susunya dicampur dengan air ya. Kalau orang Islam kan kayak gitu bilang,
Ini misalkan jualan ayam, ini ayam berapa, tapi ayam saya ini nggak fresh loh yang kemarin, kalau pengen beli nggak apa-apa tapi harganya saya kurangi ya. Dan jelas kayak gitu, karena benar-benar nggak mau ngecewain ya, kan seperti itu ya. Integritas lebih penting. Lalu tadi ya, bekerja untuk keberkahan. Dan beliau, nah ini rumus yang juga penting nih, hanya menjual yang berkualitas. Jadi semadinah itu tahu Pak, kalau pengen nyari barang tertentu dan kita pengen cari yang kualitasnya paling bagus, carinya Abdurrahman. Nah gitu ya kan ya. Kita juga mungkin kalau misalkan kita pengen beli apa, misalkan handphone lah ya, oh kalau kamu pengen kamera yang paling bagus, misalkan brand tertentu, betul ya. Kalau misalnya ya apapun dalam urusan kain, beras, pokoknya beliau selalu punya barang yang paling bagus, sehingga akhirnya kalau untuk urusan yang paling bagus itu larinya ke Abdurrahman. Itu kalau Abdurrahman bin Auf ya, sebagian dari prinsip-prinsipnya ya. Dan tadilah yang paling utamanya memang yang paling dikejar adalah keberkahan. Selanjutnya kita pindah sahabat. Sekarang Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu unik Pak ya. Beliau meninggal itu kan di perang Jamal ya, di zamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Udah berpesan kepada anaknya, ini di Sahih Bukhari, Abdullah, bahwa nanti beliau udah feeling bahwa beliau akan wafat gitu ya, punya firasat. Maka ketika Zubair bin Awam wafat itu sebetulnya beliau ninggalin utang. Loh, katanya salah satu sahabat yang paling kaya, kok ninggalin utang? Ya, beliau ninggalin utang dan cukup banyak. Di sini tidak dikutipkan, saya juga belum mencatat kitabnya di rumah. Seingat saya sekitar 220.000 dirham atau sekitaran itu ya. Tapi beliau tadi itu punya 11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah, 1 di Mesir, dan ada sebidang tanah 6 km dari Madinah, barat laut Madinah. Dan beliau ngutangnya bukan ngutang yang nggak penting gitu, karena beliau di zamannya beliau hidup itu dijadikan, kalau zaman sekarang mah tempat nitip uang ya, ada orang nyebutnya bank ya. Jadi karena beliau amanah, terpercaya, jadi nitipnya ke beliau. Tapi setiap kali ada yang nitip, beliau bilang tolong akadnya jangan nitip, jangan wadiah ya, tapi minta akadnya adalah hutang. Loh, kenapa? Karena kalau titipan Pak, yang dititipi nggak boleh make, betul ya? Kita gade lah, gade aja. Gade kan juga boleh dalam Islam ya. Tapi kalau digade terus ternyata kita pakai, ternyata itu nggak boleh Pak. Ya. Nah ini kalau misalkan dititipi kan beliau nggak boleh pakai uangnya. Nitip 100.000, balik masih 100.000, dan 100.000-nya nggak boleh dipakai. Tapi kalau akadnya hutang, boleh dipakai kan? Pak, saya boleh pinjam uang 1 juta. Setelah Bapak pinjemin, boleh saya pakai untuk apapun nggak uangnya? Modal jualan kayak apapun, yang penting saya balikinnya tetap 1 juta kan? Nah, makanya beliau meminta setiap kali ada yang nitip boleh, tapi akadnya jangan nitip, tolong jadikan hutang. Itulah yang menyebabkan beliau meninggal punya hutang. Tapi tolong lihat, asetnya sudah sebanyak tadi, belum kehitung cashnya ya, sehingga akhirnya setelah itu semua ada yang dijual-jualin, itu putranya Abdullah menanti selama 4 tahun baru membagikan warisan ayahnya kepada adik-adiknya. 4 tahun tuh, dan adik-adiknya nggak ada yang berantem rebutan 4 tahun. Karena kan berita kematian di zaman itu kan nggak kayak sekarang, tinggal di update status nyebar kemana-mana ya. Jadi beliau nunggu sampai 4 tahun. Silakan yang pernah nitip uang dengan akad tadi hutang ke ayahku, silakan datang. Dikumpulin dulu sampai 4 tahun. Karena memang seharusnya aturan ngebagi warisan gitu ya. Setelah semua utang lunas baru boleh dibagiin warisannya. Jangan langsung ya habis, dibagiin, yang buat bayar utangnya malah udah kepake duluan sama anak-anaknya, nggak boleh ya secara fikihnya. Maka ya tadi ya, ketika akhirnya 4 tahun selesai, lalu sudah dianggap sudah semuanya balik uangnya, maka sisa uangnya tadi Pak, masih ada sisa 3,5 T ya. Unik ya Zubair bin Awam. Begitu ya. Dan selanjutnya Utsman bin Affan
Ya tadi ya, tidak, urutannya memang di bawah kalau untuk kekayaannya dibandingkan Zubair bin Awam maupun juga dengan Abdurrahman bin Auf. Tapi ya kita tahu ada sumur yang masih sampai sekarang digunakan, pahalanya masih mengalir untuk beliau ya. Maka ya beliau juga saudagar ya, cuman karena memang lebih juga sibuk mengurus kepemimpinan, maka Masya Allah, sebagaimana dulu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga kan sama pengusaha juga, tapi ketika akhirnya jadi pemimpin, beliau tuh pernah minta izin Pak, kepada para sahabat yang lain, aku ayah, aku kakek, boleh nggak aku sambil jualan ke pasar? Kata sahabat yang lain, kalau ibarat zaman sekarang kan, ya masa iya presiden sambil buka toko, yang ngurus negara gimana? Ya udah akhirnya diputuskanlah, akhirnya dapat istilahnya kafalah ya, dapat gaji gitu ya dari ngurus negara. Berapa gajinya Abu Bakar As-Siddiq ngurus negara itu? Sehari setengah ekor kambing. Jadi kalau dalam 2 hari beliau dapat 1 ekor kambing per 2 hari ya. Cuman uniknya Pak, beliau itu 2 tahun aja mimpinnya, wafat. Lalu setelah 2 tahun masa kepemimpinan, beliau punya wasiat. Salah satu wasiatnya adalah untuk bersedekah senilai jumlah harga kambing yang pernah dia terima selama 2 tahun, disedekahkan ke negara. Sehingga bisa dibilang beliau mimpin negara 2 tahun gratis, gak dibayar. Segitunya ya. Bukan berarti yang akhirnya nerima jadi nggak boleh, tetap halal, namanya udah kerja ya, kerja untuk sesuatu lalu mendapat bayaran untuk pekerjaannya, itu kan halal. Cuman ini mah ya luar biasanya Abu Bakar As-Siddiq aja ya, pengetahuan tambahan bagi kita. Ya mereka punya kemampuan sifat-sifat yang luar biasa Pak. Sebagaimana misalkan suatu riwayat, mereka para sahabat-sahabat yang senior itu termasuk Abu Bakar berbaiat, berjanji juga kepada Rasul untuk benar-benar hidup mandiri. Seperti misal suatu ketika pernah cemeti pecutnya Abu Bakar itu jatuh, beliau lagi di atas kuda. Kalau misalkan Bapak lagi di motor ya, jatuh ya, di sekeliling ada teman-teman kita, Pak pulpen saya jatuh, boleh Pak ngambilin ya? Bisa, dan semua pasti suka rela. Masa yang cuma ngambilin cemeti aja nggak mau ngambilin ya? Cuman beliau mah karena sudah berjanji kayak nggak pernah mau, selagi bisa ngelakuin sendiri, lakuin sendiri. Turun dari kudanya, ambil cemetinya, naik lagi. Abu Bakar ya, segitunya. Walaupun bukan berarti beliau sendiri yang segala ngurus, enggak, karena terbatas kan. Nah ada bagi tugas, Umar bin Khattab sempat jadi kodi di zaman itu, jadi hakim ya, yang nentuin mana kalau di pengadilan ya. Mereka ya bagi-bagi tugas karena tidak mungkin semuanya, tapi mereka orang-orang yang Masya Allah dengan karakter-karakter seperti itu, maka wajarlah kalaupun akhirnya ya dunia yang mengejar mereka ya. Hei, Masya Allah Bu, agak tegang ini kajiannya ya, Masya Allah. Biasa kalau ibu-ibu semua kudu dibecandain, ini banyakkan bapak-bapaknya, biar ini aja lah. Tapi otaknya ngebul nggak, kepanasan? Enggak lah ya, kita belum belajar matematika lebih ini ya. Ibu-ibu mah selalu terlihat ceria, betul. Meskipun cicilan masih 15 tahun, ibu-ibu selalu ceria ya, karena yang bayar si bapak. Jadi tenang-tenang saja ya. Bu, Masya Allah. Orang bilang kenapa kajian banyakkan perempuan? Saya kira tadi ini satu suami bawa 3 istri atau gimana gitu ya. Oh ternyata bukan ya. Tapi bismillah lah. Kalau ibu-ibunya yang jadi soleh, kita sejarah juga bilang kalau ayahnya yang udah soleh, masih ada sejarahnya tuh anaknya nggak soleh Pak. Nabi Nuh alaihissalam misalkan, anaknya Kan'an ikut kena air yang diceritakan di surat Hud ya. Tapi kalau ibunya yang sudah soleha, coba lihat Bu, istrinya Imron, keluarga Imron ya, surat ketiga, namanya Hana, soleha, anaknya soleha, Maryam ya. Maryamnya soleha, anaknya luar biasa soleh, Nabi Isa alaihi salam ya. Khadijah radhiyallahu anha soleha, anaknya Fatimah soleha ya.
dan ya ada anak yang lain juga ya, tapi kan yang termasuk yang, karena anak-anak laki-laki Nabi itu meninggalnya di usia belum akil balik semua, yang sampai dewasa itu yang perempuan-perempuan ya. Fatimahnya soleha, anak-anaknya Hasan Husain soleh. Jadi meskipun kadang pengajian, banyakkan ibu-ibunya, tetap aja. Kalau ibu-ibu di sini soleha semua, masa depan negeri kita Bismillah, mudah-mudahan ngasihin anak yang soleha ya. Ya kan rahim adanya di mereka, kita pengen ngelahirin nggak bisa apa ya? Ya Allah. Orang bilang potensi paling sakitnya laki-laki itu cuma patah tulang. Tapi kalau cewek, perempuan, potensi merasa paling sakitnya untuk fisik ya, jadi bukan patah hati ya, fisik nih, yang lebih sakit dari patah tulang apa Bu? Melahirkan ya. Kata orang medis pernah ngobrol, melahirkan itu 27 kali lipat lebih sakit daripada patah tulang. Luar biasa. Tapi siapa di sini yang udah ngelahirin lebih dari satu kali? Tuh kan, padahal pernah ngelihat ada ibu-ibu waktu ngelahirin pertama kali berteriak, ih amit-amit nggak mau lagi sakit kayak gini ya. Tapi coba lihat ya, dan terjadi lagi ya. Insya Allah lagi musim hujan mungkin ya. Orang bilang iman memang kuat kok, tapi Imron yang nggak kuat. Dasar ya. Insya Allah. Tapi bismillah ya, luar biasa. Saking kuatnya mereka, kalau saya perhatikan semua film azab Indosiar pemeran utamanya adalah wanita ya, saking kuat. Udah penutup, saya mah pengen ini aja, renungan ya, jadi kuis, tapi nggak perlu dijawab. Gara-gara tadi saya keinget nyebut film azab. Bicara tentang film Pak, Bu, ternyata di Jepang itu kita tahu banyak film porno ya Pak ya. Tapi alasannya satu, karena di sana banyak yang nggak mau nikah juga nggak pada mau punya anak, jadi banyak film kayak gitu. Kalau di Korea banyaknya drama romantis ya. Kenapa? Karena di sana perceraian tinggi, jadi nikah tuh dibikin indah banget gitu ya. Kalau di Indonesia Pak, kenapa ya banyaknya film azab? Allah si Ade ya. Mungkin karena ngakunya bertuhan tapi tidak takut Tuhan ya. Maka bismillah lah, kita berniaga ngapain semuanya harus jadi amal soleh, jadi ibadah. Futur pasti akan datang. Yuk, lagi malas baca Quran, paksain baca Quran. Malas ke majelis ilmu, paksain ke majelis ilmu. Malas sholat, paksain sholat. Kenapa? Karena lebih baik memaksakan diri ke surga daripada sukarela ke neraka. Udah, paksain ya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hukum karma ya. Ya. Apa perbedaannya hukum karma dengan hukum akibat? Istilahnya kan sama. Ya. Maksudnya Ya. Baik, bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah ya. Langsung ya satu-satu dulu, takut lupa ya. Karena kalau udah umur segini tuh aduh, gitulah ya. Jadi kalau udah tua itu Bu, cirinya 3. 1, cepat lupa. Nah, ciri yang kedua sama ketiga saya lupa Bu, maaf ya. Berarti saya udah tua dah. Ya, Masya Allah. Kalau di Islam kita taunya Al-Isra ayat 7 ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi kalau kamu berbuat baik, kebaikannya untuk kamu juga. Kalau kamu berbuat buruk, yang rugi juga kamu. Ya. Terus atau misalkan Quran surat 99 Az-Zalzalah ayat 7 dan 8-nya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bahwa kebaikan sekecil biji zarah pun ada balasannya nanti. Begitu juga sebaliknya. Ya.
Kok terkesan sama? Apa tapi bedanya? Ada orang takut sama karma karena takut, jadi dia berbuat baiknya karena pengen aku juga dapat kebaikan. Dia nggak berani berbuat buruknya, takut aku dapat keburukan. Kalau di dalam Islam yang udah benar-benar benar, dia berbuat baiknya bukan supaya dibaikin orang, tapi agar dicintai oleh yang maha baik. Sehingga balasan kebaikan yang akan dia terima tadi efek samping, ya. Sehingga nanti akan bedanya. Lihat gerak, kenapa orang-orang yang luar biasa di dalam Islam, Nabi, para sahabat, siapapun itu, ya, mereka pahala banyak, dosa terampuni, kalau ada pun cuma sedikit. Ujian lebih parah dari kita, dijahatin, difitnah, iya, tapi tetap berbuat baik. Sedangkan kan kadang kan kita ada orang yang hidupnya, kalau kamu baik ke saya pasti baik ke kamu. Tapi kalau kamunya juga jahat, ngapain saya baik ke kamu, gitu ya. Tapi kalau mereka mau kamu jahat, mau buruk, gak peduli, saya tetap baik. Tapi kan kamu dijahatin, ya kan saya berbuat baiknya bukan supaya kamu suka, biar Allah suka. Jadi balasan, ya ada balasan. Berbuat baik, yang dapat kebaikannya adalah yang berbuat baik, ya kan? Satu dunia sedekah, Allah nggak dapat komisi. Yang dapat kebaikan siapa? Yang berbuat baik nih. Satu dunia maksiat, Allah rugi nggak? Enggak. Yang rugi siapa? Yang berbuat maksiat nih. Maka seolah seperti karma, tapi bedanya tadi, ya. Kita berbuat baiknya bukan karena ya tadi pengen dibaikin orang lain juga, atau takut dijahatin orang lain juga, tapi sesederhana karena mana yang Allah suka, ya. Itu bedanya. Wallahu a'lam bishawab.